Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran agama. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan bernyanyi satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. 1, 2, 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa muliamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Silakan di depan sini. Ya, Ibu mau ambil absen dulu yang hari ini tidak hadir. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah dampak hidup berpengharapan. Lihat ya, dampak hidup berpengharapan. Nyambung dari materi kita minggu kemarin itu adalah hidup beriman. Siapa yang tahu apa itu iman? Coba angkat tangan. Yang tahu apa itu iman? Silakan angkat tangan. Ya, Indah dulu. Iman apa itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita lihat. Menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan. Yang berikut menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasan memilih tokoh tersebut. Yang berikut menalar membuat perbandingan dua buah cerita yang ada dalam buku siswa. Nanti kita baca. Yang keempat, membangun mengenai wujud beriman dan pengharapan menurut Alkitab dengan praktek kehidupan. Coba kita lihat, perhatikan gambar perahu ini ya. Ya. Kita perhatikan gambar perahu. Ya. Kalian tahu apa fungsi dari ada sebuah perahu dan ada dua buah dayung? Apa fungsi dari dayung ini? Fungsi dari dayung. Apa fungsinya apa? Ayo. Ada perahu, ada dayung. Untuk mengayuh perahu agar Ya. sampai ke tujuan. Buat apa? Untuk mengayuh perahu agar sampai ke tujuan. Untuk mendayung perahu supaya sampai ke tujuan. Ya. Nah, fungsi iman dan pengharapan seperti dayung dan perahu adalah suatu kehidupan itu sendiri. Jadi tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan jalan. Jadi kalau tidak ada iman, tidak ada pengharapan, kehidupan kita tidak bisa berjalan sama dengan perahu tadi ya. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah-tengah air, di sungai atau di laut, dan pada akhirnya akan tenggelam. Begitu juga kehidupan kita tanpa iman dan pengharapan. Maka kita akan hidup tanpa tujuan, terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan dosa. Nah, anak-anak, apa yang kalian pikirkan atau pernah kalian mengalami hidup tanpa iman? Ada enggak? Ada enggak? Tidak percaya, masih meragukan kuasa Tuhan. Ada enggak? Wah, saya berdoa tapi Tuhan, siapa yang bisa? Tadi sudah dijawab
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apa itu pengharapan? Ada yang bisa jawab? Apa itu pengharapan? Apa, Indah? Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau sesuatu tujuan. Ya. Keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Sedangkan pengharapan, ya, pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau tujuan. Setiap orang mempunyai harapan untuk kebahagiaannya telah ditanamkan di dalam setiap hati manusia. Jadi harapan ini adalah merupakan suatu keinginan yang berdasarkan iman. Jadi tanpa iman maka manusia tidak mempunyai harapan. Tepuk tangan untuk Indah dulu ya. Ini penjelasan yang indah ya, Pak. Sama dengan namanya juga indah ya. Lanjut ya. Manusia harus memiliki iman dan pengharapan. Nah, tugas kalian buka buku bacaan kalian, buku tugas ya. Baca tentang cerita dari Dr. More dan Daniel dan kawan-kawannya dalam kitab Daniel. Ya, dalam kitab Daniel. Siapa yang bisa menjelaskan? Dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ya. Daniel pasal 3 atau yang pertama Dr. Mark dulu. Perkelompok, buat perkelompok. Oke, mulai dulu perkelompok. Jadi, cerita tentang Dr. Mark. Nilai-nilai apakah yang akan kalian dapat teladani dalam kaitannya dengan iman dan pengharapan? Itu pertanyaannya. Baca cerita yang ada di buku siswa, lalu jawab. Dari cerita itu nilai-nilai apakah yang kalian dapat teladani dalam kaitannya dengan iman dan pengharapan? Ibu berikan waktu 5 menit. 5 menit. Ya, silakan. 5 menit ya. Dari Dr. Moore. Catat di sini, nanti tempelnya di depan. Nanti tempelnya di papan tulis ya. Oke, supaya kita bahas bersama. Silakan cepat. Kalau di buku sini tidak ada cerita itu ya. Yang kalian aja. Dr. Moore. Ini. Ya. Apa yang kalian dapatkan atau siapa yang bawa Alkitab di kitab Daniel, apa yang kalian dapatkan dari nilai-nilai? Kalau dari Daniel dengan kawan-kawan itu gimana? Dari Dr. Moore itu gimana? Oke, siap ya. Kelompok 1 silakan tempel punya kalian di papan tulis. Oke, maju. Langsung tempel sini. Ya, ampun jangan ditulis lagi. Langsung maju ya, tempel yang ada. Nah, kelompok 2 tempel
setia kepada Tuhan sekalipun mereka diancam tetap setia. Sedangkan untuk Dr. Mark, dia bertobat dan melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk nomor 3. Nah, anak-anak perhatikan ya, bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh. Tadi kita belajar baca mereka tetap bertumbuh. Kenapa iman mereka tetap bertumbuh? Karena mereka setia beribadah. Yang berikut mereka berdoa dan itu membuat iman dan pengharapan dapat bertumbuh. Nah, tanda-tanda dampak hidup beriman dan berpengharapan ada banyak, tapi Ibu ambil satu aja. Ya, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Contohnya Daniel dan teman-teman tadi, mereka tidak mengandalkan diri sendiri, mereka mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, berpegang teguh pada janji Allah. Itu tanda-tanda dampak hidup beriman dan berpengharapan. Yang terakhir, janji Tuhan kepada orang yang berharap dan beriman kepada Tuhan. Janjinya apa? Tidak akan dijauhkan. Apa lagi? Tidak akan dipermalukan. Lanjut. Memperoleh pertolongan, lutut. Memperoleh pembelaan dari Allah. Memperoleh berkat-berkatnya. Memiliki jaminan hidup yang kekal. Memperoleh kekuatan. Memperoleh penghiburan. Dan yang terakhir, akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan, kebiasaan, dan sebagainya. Ini pekerjaan kalian pribadi, penilaian pribadi. Kalian tinggal contohin mana yang saya pernah buat, mana yang saya tidak pernah buat. Ya, pribadi. Dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam hidup sehari-hari. Ya, silakan mengisinya. Ya, ini penilaian pribadi. Apa yang kalian buat sesuai dengan ayo dampak hidup. Penilaian pribadi. Pernah tidak mengandalkan diri sendiri? Pernah enggak? Atau mengandalkan Tuhan? Setia enggak kalian? Setia berdoa enggak? Setia beribadah enggak? Setia dalam membaca firman Tuhan enggak? Nah, tidak garis. Tegak enggak di tengah persoalan? Wah, seperti Daniel tuh. Temannya ganggu habis. Ya. Berani enggak menanggung resiko? Kalau dia temannya nyontek, berani enggak kalau saya laku dia? Takut. Ya. Kalau sudah selesai, silakan kumpul. Sudah selesai, silakan kumpul. Silakan kumpul. Ya. Kasih. Ini kan dari ya, terima kasih. Dari penilaian kalian ini, kalian bisa menilai diri kalian sendiri bahwa kalian sedang bertumbuh di dalam pengharapan, dalam iman dan pengharapan, ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini Ibu mau memberikan kesimpulan, ya. Kesimpulan bahwa salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana perahu dan dayung, ya, yang akan memajukan hidupmu supaya kamu bisa bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan. Ada lagi dari Allah melalui ibadah, berdoa,
secara teratur setiap hari, maka iman dan pengharapan kalian akan bertumbuh. Ya, Ibu memberikan tugas untuk minggu depan. Ya, tugasnya adalah kalian membaca dalam Alkitab, kitab Daniel, ya, pasalnya yang ketiga tadi, ya, kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ya, sampai di sini perjumpaan kita, pelajaran kita. Dan Ibu harap minggu depan kalian boleh kumpul tugas-tugas yang Ibu sudah berikan. Nilainya nanti Ibu berikan pada minggu depan, ya. Ibu periksa dulu dan Ibu berikan pada minggu depan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ibu pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hari ini kami sudah belajar agama tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan. Ajar kami anak-anakmu supaya kami tetap teguh kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati kami semua